Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3, nama saya Dila Dinia. Saya Nasikatul Hiroti. Saya Nurul Masyarafa. Kami di sini membuat video ini untuk memenuhi tugas akhir semester mata kuliah pengantar manajemen yang diampu oleh Ibu Sriyatun, SPD MM Innov. Di video ini kami akan menjelaskan tentang pengorganisasian. Kalian kepo kan gimana pembahasan selanjutnya? Yuk disimak terus videonya. Subbab pertama 10.1 Pengertian organisasi. Pengertian organisasi dapat dibedakan menjadi dua. Pengertian yang pertama menandakan lembaga ataupun kelompok fungsional seperti organisasi perusahaan, sedangkan pengertian yang kedua ialah terkait pengorganisasian, yakni serangkaian proses penyusunan struktur organisasi sesuai tujuan dari organisasi itu sendiri. Organisasi juga dapat diartikan sebagai suatu struktur dan sistem kerjasama yang didasarkan pada aturan dan penguraian berbagai fungsi pekerjaan. Secara dinamis, organisasi merupakan alat, tetapi secara statis, organisasi merupakan wadah bagi organisasi itu sendiri. Adapun proses pengorganisasian mengandung hal-hal berikut. Yang pertama, mengetahui tujuan. Yang kedua, mengetahui kebijakan yang ditetapkan untuk mencapai tujuan tersebut. Yang ketiga, mengemukakan kegiatan yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan serta mengelompokkan kegiatan berdasarkan tujuan. Yang keempat, kelompok kegiatan ini merupakan dasar dalam penentuan bagian-bagian dengan menggunakan sumber daya yang tersedia. Dan yang terakhir, dengan menjamin adanya keseimbangan kegiatan-kegiatan dari bagian atau kelompok, baik secara horizontal maupun secara vertikal melalui koordinasi. Nah, untuk subbab kedua yaitu 10.2 struktur organisasi. Nah, struktur organisasi merupakan suatu sistem kerja pelaporan dan komunikasi dari berbagai tugas yang saling mengaitkan pekerjaan individual dengan pekerjaan kelompok. Adapun struktur organisasi menggambarkan alokasi kerja melalui berbagai divisi beserta alur koordinasi hasil kerjanya yang intinya ditujukan bagi pencapaian sasaran organisasi yang bersangkutan. Nah, adapun faktor penentu rancangan struktur organisasi antara lain yaitu yang pertama, ukuran organisasi. Jadi, semakin besar ukuran organisasi atau unit kerjanya, maka struktur organisasi akan semakin kompleks untuk mengakomodasi aktivitas yang lebih banyak. Yang kedua, ada strategi organisasi. Struktur yang dibentuk berdasarkan strategi yang dijalankan, karena strategi menentukan arah dan kebutuhan organisasi. Sedangkan yang ketiga, ada teknologi. Teknologi itu semakin modern teknologi yang digunakan, maka semakin kompleks pula struktur yang dibutuhkan untuk mendukung operasionalnya. Dan yang keempat, ada karyawan. Kualitas, kemampuan, dan keterampilan karyawan memengaruhi pembagian tugas dan tanggung jawab dalam struktur organisasi. Pembagian kerja. Pembagian kerja ialah penguraian tugas kerja yang dipertanggungjawabkan oleh anggota organisasi dan tercermin dari struktur organisasi yang dibuat. Tugas unit akan dipecah menjadi pekerjaan yang lebih kecil ataupun dibagi di antara anggota unit tersebut. Dengan adanya spesialisasi kerja, semua pekerjaan tidak dijalankan oleh satu individu, tetapi dipecah menjadi sekumpulan langkah di mana setiap langkahnya akan dijalankan oleh individu yang berbeda. Spesialisasi pekerjaan akan menghasilkan manfaat sebagai berikut. Pertama, pada pekerjaan dengan tugas yang sedikit. Pelatihan bagi rekrutan baru dapat diselenggarakan secara lebih mudah dengan biaya yang lebih rendah, sehingga organisasi tidak kesulitan dalam mencari pengganti dari karyawan yang diberhentikan atau dipindahkan. Kedua, pekerjaan dengan sedikit tugas memungkinkan karyawan untuk memperdalam keahliannya terkait tugas tersebut, sehingga kualitas dari output yang dihasilkan pun mungkin akan naik. Departementalisasi.
Departementalisasi adalah kegiatan mengkombinasikan berbagai pekerjaan individu yang mengelompokkannya menjadi satu kelompok pekerjaan yang utuh. Departementalisasi ialah upaya membagi pekerjaan ke dalam bidang-bidang kegiatan dan fungsional tertentu yang nantinya memiliki spesifikasi, sifat, dan batasan wewenang serta sarana dan prasarana tertentu. Departementalisasi membatasi kekuasaan dan tanggung jawab dari setiap departemen yang dibentuk sehingga mempermudah karyawan dalam menjalankan pekerjaannya sesuai dengan pembagian kerja yang ditetapkan. Departementalisasi juga akan mempermudah koordinasi karena setiap fungsi dan pekerjaan sudah dibagi secara jelas tugas dan ruang lingkupnya. Departementalisasi diklasifikasikan berdasarkan hal-hal berikut. Pertama, departementalisasi berdasarkan wilayah. Mengelompokkan kegiatan berdasarkan lokasi geografis. Manajer bertanggung jawab penuh di wilayah tertentu, memudahkan penilaian, kinerja, dan respons pasar lokal. Yang kedua, departementalisasi berdasarkan produksi. Pengelompokan berdasarkan jenis produk, cocok untuk organisasi dengan berbagai lini produk agar tenaga kerja fokus mengembangkan keahlian sesuai produknya. Ketiga, departementalisasi berdasarkan pelanggan, didasarkan pada jenis pelanggan yang dilayani. Umumnya digunakan dalam aktivitas penjualan atau pelayanan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan yang spesifik. Dan yang keempat, departementalisasi berdasarkan fungsi. Berdasarkan fungsi kinerja seperti pemasaran, produksi, personalia, dan keuangan. Memudahkan koordinasi antar fungsi yang sejenis. Koordinasi dan rentang kendali. Koordinasi ialah proses mempersatukan setiap bagian organisasi demi efektivitas pencapaian tujuan organisasi. Tanpa adanya koordinasi yang efektif, setiap individu dan departemen tidak akan memiliki pedoman yang utuh mengenai peranannya di dalam organisasi. Tujuan organisasi juga tidak akan tercapai jika setiap individu dan departemen memprioritaskan kepentingannya masing-masing. A. Ketergantungan antar satuan organisasi, James D. Thomson, 1967. Yang pertama, Polite Interdependence. Satuan tidak saling berinteraksi langsung, namun hasil akhir tergantung dari kinerja masing-masing. Contohnya, divisi berbeda dalam organisasi konglomerasi. Yang kedua, Sequential Interdependence. Output satu bagian menjadi input bagi bagian lain. Ketergantungan satu arah dan lebih kompleks dari Polite. Yang ketiga, Reciprocal Interdependence. Ketergantungan timbal balik, saling mempengaruhi dan membutuhkan komunikasi dua arah. D. Hambatan koordinasi Paul R. Lawrence and J. Willers, 1967. Yang pertama, orientasi waktu berbeda, produksi fokus jangka pendek, riset fokus jangka panjang. Yang kedua, tingkat formalitas produksi lebih formal dibanding bagian seperti personalia. Yang ketiga, perbedaan tujuan produksi menekankan efisiensi, pemasaran menekankan variasi produk. Yang keempat, gaya interaksi, produksi butuh keputusan cepat, riset butuh kreativitas dan fleksibilitas. C. Rentang kendali. Definisi, jumlah bawaan langsung yang dikendalikan oleh seorang manajer. Rentang sempit, sedikit bawahan. Rentang lebar, banyak bawahan. Sentralisasi dan desentralisasi. Sentralisasi ialah proses pengkonsentrasian, wewenang, dan tanggung jawab pada manajemen puncak. Pada organisasi yang menerapkan sistem sentralisasi, keputusan-keputusan penting biasanya hanya ditentukan oleh manajemen tingkat atas tanpa banyak melibatkan karyawan di level bawah. Sebaliknya, dalam sistem desentralisasi, manajemen puncak cenderung memberikan kesempatan kepada karyawan tingkat bawah untuk ikut serta dalam pengambilan keputusan, bahkan terkadang memberikan wewenang penuh kepada mereka untuk mengambil keputusan sendiri. Bentuk-bentuk struktur organisasi. Yang pertama, struktur garis. Digunakan oleh organisasi kecil dengan hubungan kerja vertikal. Keputusannya cepat karena satu komando, namun sangat bergantung pada pimpinan dan karyawan sulit berkembang. Yang kedua, struktur fungsional. Pembagian kerja berdasarkan fungsi seperti produksi atau keuangan. Memudahkan spesialisasi, tapi koordinasi antar bagian sulit dan rotasi kerja terbatas.
Yang ketiga, struktur garis dan staf. Menambahkan staf ahli pada struktur garis. Keputusan jadi lebih baik dan cocok untuk organisasi besar. Namun, koordinasi lebih rumit dan solidaritas bisa menurun. Yang keempat, struktur fungsional dan staf. Gabungan struktur fungsional dengan staf ahli untuk membantu pimpinan mengambil kebijakan sesuai dengan bidangnya. Yang kelima, struktur proyek. Disusun untuk proyek tertentu, anggota tim dari berbagai bidang dan tim dibubarkan setelah proyek selesai. Cocok untuk pekerjaan sementara. Yang keenam, struktur matriks. Karyawan berada di bawah dua atasan atau fungsi dan proyek. Struktur ini fleksibel dan mendorong kerjasama, tapi bisa menimbulkan kebingungan dan konflik wewenang.